Kalena dhammat sawanang etammang kalamuttamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Lokawagga, kelompok bait tentang dunia. Bait 167. Hinang dhammang naseweya pamadena nasang wase mijaditing naseweya nasya lokawaddhano. Bait 167 artinya, janganlah mengejar sesuatu yang rendah, janganlah hidup dalam kelengahan. Janganlah menganut pandangan-pandangan salah, dan janganlah menjadi pendukung keduniawian. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 167 Lokawagga oleh Buddha Gautama. Kisah seorang biku muda. Suatu saat, seorang biku muda menemani seorang biku tua menuju ke rumah Wisakha. Setelah menerima dana makanan, biku tua pergi ke tempat lain, meninggalkan biku muda di rumah Wisakha. Cucu perempuan Wisakha sedang menyaring air untuk biku muda. Ketika ia melihat bayangannya sendiri pada panci besar, ia tersenyum. Melihat ia tersenyum, biku muda menatapnya dan balas tersenyum. Ketika ia melihat biku muda itu menatapnya dan tersenyum padanya, ia menjadi marah.
dan menangis, lalu berkata, "Kamu, kepala gundul, mengapa kau tersenyum padaku?" Sang biku muda menjawab, "Dirimu adalah kepala gundul, ayah dan ibumu juga berkepala gundul." Kemudian mereka bertengkar, dan sang gadis dengan bercucuran air mata pergi kepada neneknya. Wisakha datang dan berkata kepada biku muda, "Tolong, janganlah marah kepada cucu saya. Bukankah seorang biku memang berkepala gundul? Kuku tangan dan kakinya dipotong, dan memakai jubah yang terbuat dari potongan-potongan kain. Bepergian untuk menerima dana makanan dengan sebuah mangkuk yang bundar. Apakah yang telah dikatakan oleh gadis muda ini benar?" Sang biku muda menjawab, "Itu memang benar. Tapi mengapa ia harus memaki saya karena hal tersebut?" Kemudian biku yang lebih tua datang kembali. Tetapi mereka berdua, Wisakha dan biku tua, gagal mendamaikan biku muda dan sang gadis. Tidak lama kemudian, sang Buddha tiba dan mempelajari tentang pertengkaran tadi. Sang Buddha tahu bahwa sudah saatnya bagi biku muda untuk mencapai tingkat kesucian Sotapatti. Dalam usaha untuk membuat biku muda lebih mendengarkan kata-katanya, beliau nampaknya berpihak kepadanya dan berkata kepada Wisakha, "Wisakha, ada alasan apa bagi cucumu untuk menegur putraku sebagai seorang berkepala gundul hanya karena ia memiliki kepala yang gundul? Bagaimanapun, ia menggunduli kepalanya untuk mengikutiku, bukan?" Mendengar kata-kata ini, biku muda berlutut, memberi hormat kepada sang Buddha dan berkata, "Bante, hanya Bante yang mengerti saya. Bukanlah guru saya ataupun dermawan kaya dari wihara ini yang mengerti saya." Sang Buddha tahu bahwa sang biku kemudian mau menerima dan beliau berkata, "Tersenyum penuh hawa nafsu adalah tercela, adalah tidak benar dan tidak pantas memiliki pikiran-pikiran jahat." Kemudian sang Buddha membabarkan bait 167 berikut. "Janganlah mengejar sesuatu yang rendah. Janganlah hidup dalam kelengahan. Janganlah menganut pandangan-pandangan salah. Dan janganlah menjadi pendukung keduniawian." Biku muda mencapai tingkat kesucian Sotapatti setelah khotbah dhamma itu berakhir. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang